Di ujung barat daya kerajaan gurun pasir, terdapat sebuah perdesaan yang terkenal akan hal-hal gaib, Desa Ghurabah. Penduduknya sangat percaya pada perdukunan, sihir, dan segala bentuk klinik. Di sana, jika seekor ayam tidak bertelur, mereka tidak pergi ke peternak, mereka pergi ke dukun. Jika kucing menghilang, bukan mencari ke kandang, tapi ke peramal. Para dukun di sana bukan hanya dihormati, tapi juga ditakuti. Ada dukun Halijah yang mengklaim bisa mengubah pasir menjadi emas dengan mantra Arab campur-campur. Ada pula dukun Sakaratul yang konon bisa memanggil jin dengan harga sekarung kurma. Desa itu akhirnya dikenal luas, bukan karena pertanian atau perdagangan, tapi karena kliniknya. Suatu hari, terdengar kabar bahwa para dukun dari berbagai pelosok kerajaan akan mengadakan festival dukun sakti, di mana tiap dukun akan memamerkan kesaktian masing-masing. Ajang itu konon dihadiri oleh jin, tuyul, genderuwo, hingga jin pekerja lepas, freelance, yang disewa harian. Kompetisi itu menghebohkan rakyat. Bahkan raja pun mendengar kabar tersebut dan merasa tertarik. Ia berseru pada penasihatnya, "Mengapa aku belum punya dukun kerajaan? Jika rakyat percaya dukun bisa membuat hujan, mengobati penyakit, bahkan menggandakan dinar, maka aku juga ingin itu. Panggil Abu Nawas." Abu Nawas dipanggil ke istana. Seperti biasa, ia datang dengan wajah polos dan senyum penuh misteri. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau memilihkan satu dukun terbaik dari perdesaan Padang Pasir untuk dijadikan dukun kerajaan. Aku ingin yang bisa menggandakan kekayaan, mengirim angin agar pasukanku bisa naik karpet terbang, dan mengobati sakit gigi permaisuri hanya dengan mantra." Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia tahu ini akan jadi misi lucu sekaligus berbahaya. "Baginda, bolehkah hamba membawa mereka satu persatu ke istana untuk diuji?" "Boleh. Aku ingin melihat mereka bertarung di istanaku seperti para gladiator, tapi dengan sihir," jawab Raja girang. Abu Nawas pun mendatangi desa Ghurabah. Ia membawa 4 dukun paling tenar. Dukun Halijah, spesialis menggandakan emas. Dukun Sakaratul, ahli memanggil jin. Dukun Samroh, mengaku bisa terbang di malam hari. Dukun Mukmin, tukang sihir sekaligus penjual jimat anti pemanggil utang. Mereka dibawa ke istana, dan raja siap menguji mereka. Ujian pertama, menggandakan dinar. Raja menyerahkan 1 dinar kepada dukun Halijah. Dukun itu menaruhnya di bawah sajadah, berdoa panjang dalam bahasa yang tidak jelas, lalu mengangkat sajadah dinar itu hilang. "Lihat, Baginda!" serunya bangga. Raja bingung. Dinarnya mana? Sudah berpindah ke dimensi lain. "Sebentar lagi akan kembali jadi 2, ujarnya dengan yakin. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu itu bukan ilmu sihir, tapi ilmu copet. Dan dinar itu sudah masuk ke lengan jubahnya. Ujian kedua, memanggil jin. Dukun Sakaratul menabur kemenyan dan berteriak, "Hai jin dari gua terlarang, datanglah." Tiba-tiba terdengar suara angin dan asap membumbung tinggi. Semua terkesima, kecuali Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dan berkata pelan, "Jin, jika kau memang datang, tampilkan dirimu sekarang juga, atau kutarik kembali ke botol kecap." Mendadak suara angin berhenti. Raja bingung. Apa yang terjadi? Dukun Sakaratul ketakutan. "Tidak, jangan usik dia, Tuan Abu." Raja makin bingung. Abu Nawas mendekat dan membisikkan ke telinga raja, "Jin itu hanya suara kentut yang dimodifikasi dengan suling dan asap kemenyan. Tak lebih." Raja ternganga. Ujian ketiga, terbang di udara.
Dukun Samroh mengenakan jubah hitam dan berdiri di atas meja. Ia berseru, dengan kekuatan angin malam, "Angkatlah tubuhku." Ia melompat dan jatuh. "Yupes, mungkin anginnya lagi off," katanya sambil memegangi pinggang. Raja mulai curiga, tapi Abu Nawas masih menahan tawa. Dukun Mukmin menawarkan Raja jimat anti utangan. Dengan ini, siapapun yang memberi pinjaman akan lupa bahwa Anda pernah berutang. "Raja, kau yakin?" Mukmin, "Tentu, Baginda. Lihat, ini contohnya." Ia menunjuk Abu Nawas. "Aku pinjam 10 dinar darinya kemarin." Abu Nawas, "Benar, dan kau belum bayar." Mukmin, "Lihat, jimatnya belum aktif karena belum disetel ulang." Raja akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Melihat semua dukun gagal, Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah tidak ada yang sakti di antara mereka?" Abu Nawas menjawab, "Ada, Baginda. Tapi kesaktiannya adalah menipu orang bodoh yang terlalu percaya hal gaib tanpa berpikir." Raja terdiam. "Kau menghinaku?" "Tidak, Baginda. Hamba menyelamatkan Baginda dari menjadi korban berikutnya." Rakyat yang menyaksikan ikut tertawa. Cerita ini pun menyebar ke seluruh kerajaan. Raja hampir disihir oleh tukang tipu. Diselamatkan oleh Abu Nawas yang mengancam jin dengan botol kecap. Para dukun marah. Mereka merasa direndahkan. Maka mereka pun berkumpul diam-diam dan membuat rencana. Mereka akan mengirimkan santet massal kepada Abu Nawas. Mereka membuat boneka kecil berbentuk Abu Nawas dan menusuknya setiap malam. Namun, setiap kali menusuk, mereka justru merasa gatal sendiri. Rupanya, Abu Nawas telah menukar boneka santet itu dengan boneka domba. Akhirnya, Raja berkata di hadapan seluruh istana dan rakyat, "Mulai hari ini, tak ada lagi dukun yang diundang ke istana. Jika ingin hujan, kita akan berdoa. Jika ingin kaya, kita bekerja. Dan jika ingin tertawa, panggil Abu Nawas." Semua tertawa dan bersorak. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Ingatlah wahai rakyat dan Baginda, keajaiban sejati bukan datang dari mantra atau asap kemenyan, tapi dari akal sehat yang kita pakai setiap hari." Cerita itu menjadi sangat viral. Di pasar, orang-orang menirukan suara Abu Nawas saat mengusir jin. Di kedai kopi, orang menertawakan angin jin yang ternyata hanya hasil kentut. Di seluruh padang pasir, nama Abu Nawas kembali menjadi legenda, bukan hanya karena cerdik, tapi karena ia menyelamatkan seluruh negeri dari kebodohan berjubah klinik. 3 bulan setelah kegagalan mereka di istana, para dukun dari perdesaan Ghurabah tidak tinggal diam. Harga diri mereka tercoreng, reputasi mereka terjun bebas. Dukun Halijah tak lagi laku mengobati ayam bertelur 2 hari sekali. Dukun Sakaratul kini malah disangka penjual dupa. Dukun Samroh jadi guru pencak silat gagal. Dan dukun Mukmin malah jadi tukang kredit sandal. Dalam keputusasaan, mereka membentuk organisasi rahasia, Persekutuan Dukun Internasional Padang Pasir, disingkat PDIP, yang bukan partai politik, tentu saja. Misi mereka, menjatuhkan Abu Nawas dengan sihir paling menyesatkan sedunia. Tanpa mengetahui rencana para dukun, Abu Nawas kembali ke desa Ghurabah untuk menghadiri undangan makan dari seorang petani tua bernama Pak Syam. Di tengah nasi kebuli dan teh mint, ia mendengar desas-desus. Abu Nawas akan diserang jin dalam mimpinya. Katanya malam Jumat ini, santet kembaran akan dikirim. Dukun PDIP telah membangun batu sihir di tengah gurun. Abu Nawas tersenyum kalem. "Batu sihir?
Jin dalam mimpi? Wah, ini menarik. Ia pun menyamar sebagai kakek tua berjenggot panjang dan menyusup ke tempat rahasia PDIP. Sebuah goa besar penuh asap dupa dengan simbol mata satu dan jimat dari sandal jepit bekas. Wahai kekuatan dari dimensi belakang kandang kambing, bangkitlah dan ciptakan kembaran Abu Nawas. Biarkan dia dihancurkan oleh dirinya sendiri. Mereka menuangkan minyak goreng bekas di atas pasir panas, menciptakan api kecil yang menyala. Lalu mereka memanggil kembaran gaib Abu Nawas dari dunia paralel. Tiba-tiba, muncul sesosok pria berjubah sama. Wajahnya mirip Abu Nawas, tapi lebih lusuh dan sering bersin. Para dukun tertawa jahat. Besok pagi, kembaran Abu Nawas akan berkeliaran dan mempermalukan dirinya sendiri. Kembaran Abu Nawas muncul di pasar. Ia mencium tangan orang secara acak, membagikan surat cinta pada onta, lalu mengaku sebagai Presiden Jin Rakyat Bawah Tanah. Penduduk pun mulai curiga. Abu Nawas kena sihir, ya? Abu Nawas yang asli muncul, menatap kembarannya dan berkata, "Wah, ini serius. Bahkan aku sendiri merasa geli melihat diriku sendiri begini." Ia lalu berkata kepada orang-orang, "Tenang, ini bukan sihir. Ini adalah seni peran." Kembaran itu pun mendadak bersin 3 kali dan hilang. Orang-orang ternganga. Abu Nawas tersenyum. Dukun itu memang kreatif, sayangnya salah bahan. Kembaran ini dibuat dari minyak goreng basi dan rambut kambing tua. Mana tahan lebih dari 1 pagi. Abu Nawas memutuskan untuk mengakhiri urusan dengan PDIP dengan caranya sendiri. Ia menyamar jadi dukun baru bernama Syekhul Ghoib bin, mengaku dari negeri kambing berbicara. Ia mendirikan tenda dengan tulisan besar, "Dukun terakhir, menghancurkan dukun lain tanpa efek samping." Para dukun PDIP datang satu persatu, penasaran. Syekhul, alias Abu Nawas, berkata, "Kalian terkena kutukan 300 tahun dari langit. Satu-satunya cara selamat adalah meminum air hujan hari Selasa yang dicampur bulu unta betina rewel, lalu melompat 3 kali sambil teriak, 'Aku bukan dukun, aku aktor gagal.'" Karena ketakutan, satu persatu dukun PDIP melakukannya. Penduduk sekitar menonton sambil tertawa sampai terbatuk. Mendengar kabar ini, Raja merasa geli dan ingin melihat langsung. Ia mengundang Abu Nawas dan para dukun ke istana dan berkata, "Mari kita gelar festival dukun palsu. Siapa yang bisa membuat kebohongan paling lucu dan dipercaya rakyat akan jadi pelawak kerajaan resmi." Para dukun PDIP pun mulai. Dukun Halijah, "Saya bisa membuat matahari tenggelam ke dalam sumur." Dukun Samroh, "Saya bisa berbicara dengan kecoak dan cacing." Mereka pemilih, "Loh." Dukun Mukmin, "Saya bisa menggandakan sandal jepit jadi mobil unta." Namun Abu Nawas berdiri dan berkata, "Saya bisa membuat semua orang berhenti percaya pada kalian hanya dengan 1 kalimat." "Mana mungkin?" tanya Raja. Abu Nawas menoleh ke rakyat dan berteriak, "Wahai rakyat, tahukah kalian, para dukun ini pernah membayar saya untuk pura-pura dikutuk agar bisnis mereka laku." Seluruh rakyat terdiam. Para dukun panik. "Raja, benarkah itu?" Abu Nawas tersenyum. "Saya hanya melanjutkan permainan mereka. Tapi lihat, hanya 1 kalimat, dan mereka semua putat." "Abu Nawas, kau menang lagi. Dukun-dukun ini tak hanya gagal menipu, mereka sekarang jadi bahan tertawaan." Sejak hari itu, para dukun PDIP bubar. Dukun Halijah buka usaha laundry. Dukun Mukmin jadi penyair. Sakaratul beternak kambing. Samroh menjadi guru tari perut. Dan yang paling lucu,
Mereka semua kini memakai slogan, "Kami bukan dukun. Kami hanya salah jalan karir." Jangan percaya pada yang mengaku bisa menggandakan kekayaan tanpa kerja, menyembuhkan semua penyakit tanpa ilmu, dan berbicara dengan makhluk gaib tanpa akal sehat. Percayalah pada kerja keras, akal cerdas, dan humor segar. Karena dukun bisa salah, tapi tawa tak pernah bohong. Rakyat bersorak, dan cerita ini kembali viral. Bahkan unta-unta pun tampak tersenyum. Beberapa minggu setelah PDIP bubar dan para dukun banting setir jadi penyair dan tukang tari perut, terdengarlah kabar baru yang mengguncang seluruh kerajaan. Dari negeri timur, datanglah seorang tukang sihir buta yang konon bisa meramal masa depan dengan hanya mendengar suara langkah kaki. Ia dikenal sebagai Syekh Mirsab dan telah membuat kehebohan di kerajaan-kerajaan tetangga. Ia tidak hanya buta secara fisik, tapi juga buta terhadap kemiskinan, karena setiap ramalannya dibayar dengan emas atau unta muda. Raja mendengar ini dan, seperti biasa, penasaran. Ia memanggil Abu Nawas lagi. "Raja, Abu Nawas, apa pendapatmu tentang si tukang sihir buta itu?" "Abu Nawas, jika dia benar-benar bisa meramal masa depan hanya dari suara langkah, maka hamba curiga ia pernah bekerja sebagai penjaga sandal masjid." Raja tertawa, tapi tetap serius ingin mengundang Syekh Mirsab ke istana. Dengan arak-arakan penuh dupa, musik padang pasir, dan onta berhiaskan lampu warna-warni, datanglah Syekh Mirsab ke istana. Ia bertubuh kurus, berjubah besar seperti layar perahu, dan selalu membawa tongkat berbentuk tengkorak ayam. Ia berbicara dengan nada berat dan misterius. "Aku bisa mendengar masa depan. Kaki kalian bicara. Langkah kalian menyimpan rahasia." Raja terpesona. Abu Nawas memandang dari sudut ruangan dengan tatapan penuh siasat. Ia tahu, kalau orang terlalu banyak gaya, biasanya ada maksud yang tak beres. Raja membuat sayembara. Siapa yang bisa mengelabui ramalan Syekh Mirsab akan mendapat 100 dinar. Penduduk mencoba. Seorang pria menyamar jadi wanita. Syekh langsung menebat, "Kau lelaki berpakaian kebaya. Suaramu terlalu berat." Anak-anak meniru suara unta. Syekh berkata, "Unta tidak pakai sendal." Seekor kambing diikatkan lonceng. Syekh hanya tertawa. "Itu bukan manusia, itu calon sate." Lalu tiba giliran Abu Nawas. Abu Nawas menyuruh seseorang berpakaian seperti dirinya, lengkap dengan jubah, tongkat, dan jenggot palsu, untuk berjalan masuk lebih dulu. Syekh Mirsab tersenyum, "Kau Abu Nawas, langkahmu sombong dan penuh akal." Lalu, Abu Nawas asli masuk dengan berjalan mundur. Syekh tampak bingung. Ia diam lama, lalu berkata, Ini langkah Abu Nawas juga, tapi kenapa terasa seperti dia sedang pergi?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau keliru, Syekh." Abu Nawas membungkuk. "Maaf, Syekh, tapi hamba berjalan mundur. Masa depanmu, kembali ke rumah." Tertekan oleh kegagalannya, Syekh Mirsab akhirnya mengaku. Ia memang buta, tapi tidak sepenuhnya sihir. Ia hanya punya pendengaran tajam dan hafal gaya jalan orang-orang terkenal. Sisanya pura-pura. "Aku dulu penjual sandal, lalu jadi penjaga pintu masjid. Lama-lama orang percaya aku bisa meramal, jadi aku mainkan saja." Raja tercengang. "Lalu bagaimana kau bisa tahu langkah-langkah itu?" "Yang susah itu cuma Abu Nawas. Lainnya gampang ditebak." Tapi Abu Nawas selalu pakai cara yang tidak biasa. Kadang dia masuk naik onta, kadang lewat jendela,
pernah juga merangkak kayak bayi. Abu Nawas lalu meminta izin kepada raja untuk menyelidiki kuil milik Syekh Mirsab di negeri timur. Di sana ia menemukan hal-hal menggelikan. Sebuah kitab sihir ternyata adalah buku resep kue. Sebuah tempat pemanggil roh ternyata radio bekas. Sebuah jubah gaib hanyalah jubah transparan dari kain tipis yang hanya dipakai saat musim panas. Abu Nawas kembali dan berkata, Syekh Mirsab adalah ahli sihir, tapi sihir sosial. Ia menyihir orang dengan harapan, bukan kenyataan. Raja lalu berdiri di hadapan rakyatnya dan bersabda, mulai hari ini, kerajaan tidak akan lagi membayar siapapun yang mengaku bisa melihat masa depan, memanggil jin, atau menggandakan kekayaan. Kekayaan kita ada di tangan kita sendiri, dan masa depan diciptakan dengan kerja dan doa, bukan dengan mantra dan asap dupa. Rakyat bersorak, dan Abu Nawas, ia duduk di bawah pohon kurma, tersenyum, sambil memakan roti dengan keju. Ia berkata, jika semua orang percaya sihir, tak akan ada lagi penemuan. Tapi jika semua orang percaya pada akalnya, maka keajaiban sejati akan lahir setiap hari. Epilog akhir dari dunia sihir palsu. Sejak itu, desa Ghurabah berubah. Dukun-dukun pensiun dan membuka perpustakaan. Syekh Mirsab mendirikan sekolah musik untuk anak-anak buta. Raja berhenti mencari keajaiban dari dukun dan lebih sering duduk berdiskusi dengan Abu Nawas. Nama Abu Nawas melegenda bukan hanya sebagai penipu dukun, tapi penuntun akal. Cerita tentang dirinya melawan dunia perdukunan menjadi legenda yang diceritakan di pasar, di sekolah, dan di antara unta-unta sambil duduk ngopi. Dan satu hal yang paling dikenang rakyat adalah, kalau kamu ketemu jin, jangan buru-buru minta emas. Tanyakan dulu, kau kontrak permanen atau magang?